Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada hari weekend ini ya teman-teman. Di pagi hari tadi ini sudah mau menjelang siang dan kita habis melaksanakan pemupukan yang kemarin kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Pemupukan dolomit atau unsur magnesium yang ada di kebun. Nah, yang di areal sana yang kemarin belum kita pupuk, kita lanjutkan, dan ini sudah di areal sini kita pupukan, dan nanti sore lah kita ya teman-teman, kita akan lanjutkan kembali pemupukan. Kita bertahap atau mencicil karena kita bisa merawat kebun akhir-akhir ini cuma di weekend saja, di hari Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan nanti bisa bertahap dan ya sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan upaya pemupukan dolomit atau perawatan berkala ya teman-teman, karena memang di area lahan X kita maksimalkan betul untuk dilakukan upaya pemupukan dolomit agar menjaga pH asam yang rendah bisa kembali ke yang stabil. Paling tidak itu pH-nya harus 5, di atas 5, agar pertumbuhan kelapa sawit bisa baik dan membagus di pertumbuhannya dan tidak kekurangan unsur magnesium atau dolomit, karena jika kekurangan itu akan sangat riskan dalam upaya pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya teman-teman. Apalagi di lahan yang memang perlu perawatan yang cukup besar seperti ini, beda dengan lahan-lahan awal atau lahan yang tidak bekas galian. Karena kenapa ya, ini upaya perawatannya agak sedikit membengkak karena kita harus terus menjaga pH tanah agar bisa stabil, baik itu unsur magnesium, nitrogen, fosfat, kalium atau boron dan sejenisnya. Dan kemarin kita juga sharing-sharing ya teman-teman, atau ngobrol dengan AI terkait pentingnya perawatan lahan eks tambang, dan kita dikasih gambaran atau masukan dengan AI. Itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jikalau kita merawat perkebunan kelapa sawit bekas lahan eks tambang, yaitu kita harus rutin perawatan berkala. Dan kemarin obrolan kita dengan AI itu memang harus diperbanyak unsur magnesium agar mengurangi atau menstabilkan pH tanah, dan utamanya kompos, pemupukan kompos ya teman-teman, karena memang di pemupukan kompos itu sangat membantu untuk menstabilkan di area sekitar tanaman kelapa sawit yang lahannya belum atau terdegradasi atau mudah erosi. Nah, itu pentingnya dilakukan pemupukan kompos, baik itu pupuk kandang, kotoran sapi atau kotoran ayam, kotoran kambing yang sudah difermentasi. Nah, itu agar mencegah atau menstabilkan pertumbuhan kelapa sawit bisa nanti sangat bagus di areal tanaman. Dan pentingnya juga ya teman-teman, kita melaksanakan terasiring di areal areal tanaman kelapa sawit, karena untuk menjaga stabilitas agar tidak erosi.
karena air yang turun di atas langit lah ya teman-teman, atau curah hujan, air hujan itu jikalau kita tidak melakukan terasiring itu akan dampak pada tanaman itu tidak bagus juga teman-teman. Maka dari itu kemarin kita manual masih, tapi nanti akan kita sedikit demi sedikit nanti kalau ada rezeki lah nanti kita akan buatkan jalan sekaligus melakukan terasiring di area tanaman kelapa sawit. Nah, itu penting juga ya teman-teman dilakukan hal seperti itu. Kita kemarin juga berbincang-bincang atau ngobrol dengan AI, yaitu sekarang di zaman teknologi kita manfaatkan betul AI dalam upaya pengetahuan, artinya di bidang lahan eks tambang, lahan tidur yang dulunya tidak bisa dimanfaatkan atau terbengkalai begitu saja, hari ini kita maksimalkan betul untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan alhamdulillah hasilnya sangat tidak mengecewakan ya teman-teman. Akan tetapi budget yang kita keluarkan memang cukup besar dalam hal perawatan, karena di lahan eks tambang ini kita juga harus pintar-pintar menganalisis struktur tanah galian yang nyata, dan yang nyata pada awal amdal itu juga berpengaruh ya teman-teman pada nanti mekanisme tanam seperti apa yang mau kita lakukan. Memang kemarin kita juga sedikit dapat gambaran atau pengetahuan dari berbagai jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian dari hasil obrolan kita dengan AI. Di lahan eks tambang ini juga perlu sekali lakukannya perawatan rutin, artinya sebelum areal lahan eks tambang itu ditanami, kita laksanakan dulu upaya-upaya untuk penggemburan tanah, yaitu kita perbanyak unsur magnesium atau dolomit dan pupuk kandang ya teman-teman, atau pupuk kompos. Nah, itu kita harus paling tidak bisa tumbuh gulma terlebih dahulu. Nah, jika sudah tumbuh gulma itu insya Allah tanah artinya sudah mulai lembab, dan zat asam, memang pH asam masih tinggi di areal tanaman di areal tanah eks tambang. pH-nya itu di bawah, artinya kita harus naikkan paling tidak bisa netral. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita manfaatkan betul ilmu pengetahuan, artinya teknologi yang ada. Kita berbincang-bincang dengan AI itu sangat membantu kita dalam hal perawatan kebun. Artinya saran-saran yang diberikan dan masukan kita pertimbangkan betul dan kita kaji, analisis, memang kita terapkan sedikit demi sedikit di areal perkebunan kelapa sawit, dan ini sudah alhamdulillah mulai artinya mulai membaik, mulai tumbuh dengan baik di usia ke 31 bulan ini. Meskipun lahan dulunya eks tambang atau lahan tidur yang tidak dimanfaatkan, dan coba kita manfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit, dan alhamdulillah sudah cukup bagus dan baik, dan sebentar lagi di areal sini atau tahun depan insya Allah kita bisa
laksanakan panen perdana di lahan ini. Tapi memang beda ya teman-teman, artinya perawatan lahan di lahan seperti ini dengan perawatan di lahan yang awal tidak ada bekas galian atau tidak eks tambang, itu budgetnya berbeda dalam hal pengeluaran biayanya. Kalau ini menurut saya 2 kali lipat dari kita menanam lahan di lahan awal. Jadi seperti itu. Memang kita membengkaknya di pupuk ya teman-teman, yang nyata kita harus rutin, paling tidak rutin kita upayakan betul-betul untuk pemupukan. Ini bisa 3 bulan sekali kita laksanakan pemupukan, dan dengan dosis yang sudah ditentukan, artinya setiap tahapan-tahapan berapa umur kita naikkan. Dan ini sudah mau 1 kilo kita terapkan penaburan dolomit. Jadi 3 bulan paling tidak kita sudah 3 kilo, dan 1 tahun itu bisa 4 kilo kita terapkan atau kita masukkan pemupukannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit pada ini sudah menjelang siang, pada siang hari ini. Dan kita habis melakukan atau melaksanakan upaya pemupukan. Ini kita sebentar lagi lah mau pulang juga, mau bersih-bersih dan mau istirahat sebentar. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.